Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di sini Anda akan menjadi saksi bukti nyata dari tindakan iman seseorang yang berbuah mujizat nyata. Simak di Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman, hanya di El Shaddai FM. .3 El Shaddai FM, Praise and Worship Music Station, El Shaddai FM, Spirit for All Nations. Shalom keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Wim kembali hadir untuk Anda, tentunya di program Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman, di mana saat lagi kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan satu kesaksian dari seorang ibu yang ada di kota Bekasi. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan beliau melalui link Zoom. Cantik sekali. Iya, langsung saja saya akan menyapa beliau, Ibu Trifosa Erni. Shalom Ibu. Shalom Mbak Wiwin. Ya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik Mbak. Sehat selalu ya Ibu Trifosa. Iya. Terima kasih Ibu Trifosa Erni yang ada di kota Bekasi saat ini sudah berkenan menyediakan waktunya untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan melalui kesaksian Ibu. Nanti pasti akan menjadi berkat bagi keluarga El Shaddai. Baik, langsung saja Ibu Trifosa, apa yang akan Ibu bagikan kepada keluarga El Shaddai? Silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Shalom semuanya para pendengar El Shaddai FM. Pagi ini saya akan menyampaikan kesaksian hidup saya. Nama saya lengkap saya Trifosa Erni Jaleha. Saya dari kota Jakarta dan berdomisili saat ini di Bekasi. Saya bergabung di gereja Keluarga Allah ini di gereja internet yang sangat luar biasa ya, pelayanan di gereja ini. Mungkin melalui gereja ini pada tahun 2020 pas pandemi saya itu bergabung ya di kira-kira bulan Juni kalau tidak salah, bulan Juni 2020. Dan gereja ini juga yang membawa saya semakin bertumbuh di dalam iman, dalam pengharapan, juga dalam kasih yang sangat memberkati baik saya secara pribadi dan juga bagi keluarga saya. Di sini saya akan menyampaikan mungkin latar belakang saya dulu ya. Saya dulu seorang ibu rumah tangga, saya juga dari Muslim ya, awalnya dari Muslim, dan saya mengenal Tuhan Yesus itu tahun 1999 dan pada di situ tahun 97 dan tahun 99 saya dibaptis. Dan puji Tuhan ya, saya juga menikah di tahun yang sama juga, di tahun 99, dan tahun 2021 saya dikaruniai seorang anak putri yang bernama Agnes, dan anak yang kedua saya yang bernama Barnes. Puji nama Tuhan, mungkin anak pertama saya ini ya, kalau secara fisik ya itu luar biasa, normal. Tapi anak yang kedua saya itu dia anak yang Down syndrome. Mungkin sebagai seorang ibu mungkin ya untuk awalnya sih sangat berat hati saya. Kok Tuhan kasih seperti ini, padahal saya sudah melayani, sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tapi Tuhan kasih. Dan saya baru terbuka pada saat saya masuk di keluarga Allah ini di tahun 2020. Tuhan bukakan kenapa Tuhan kasih saya anak yang seperti ini. Ternyata itu yang akan selanjutnya saya alami selama 2 tahun ini, mulai pandemi ini. Banyak sekali yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup saya, terutama ya mungkin ini ada kesaksian ya, baru-baru ini mungkin 2 bulan yang lalu, kira-kira di bulan September itu suami saya itu mengalami glaukoma. Glaukoma itu artinya ya kekerasan di bola mata. Jadi dia sempat mengalami kebutaan ya, kebutaan. Dan waktu itu saya juga terima Tuhan, kenapa ini terjadi? Padahal kan suami saya yang selama ini dia yang menafkahi keluarga saya. Dan
Dan ini terjadi ya mungkin karena dia kelelahan kerja ya, yang selalu lembur di rumah, jadi yang mengakibatkan dia ini. Dan itu sangat, menurut saya waktu itu mengalami berat, karena saya kan juga masih punya anak yang sedang kuliah di Jogja ya. Dan ini juga anak yang satu ini juga mengalami banyak kebutuhan, sementara dia tidak bisa bekerja selama 2 bulan ini dia tidak bekerja. Dan ya secara keuangan itu mungkin ya agak memberatkan, karena dipotong dari pihak kantor. Tapi puji Tuhan, walaupun melalui suami saya yang sedang sakit, saya terus berdoa, kita terus berdoa, dan mukjizat itu terjadi di saat pada waktu suami saya mau dioperasi matanya itu. Kita mengimani kalau glaukoma ini akan sembuh, Tuhan sempurnakan. Dan pada saat setengah jam sebelum operasi, kira-kira itu suami saya tiba-tiba dokter kasih tahu sebelum operasi itu suaminya tidak ada glaukomanya lagi katanya. Jadi dia hanya operasi katarak. Itu Tuhan ubahkan. Itu sesuai doa kita tidak mau ada glaukoma, operasi katarak. Ternyata yaitu Tuhan lakukan mujizat itu, Tuhan kerjakan bagi keluarga kami, dan sesuai dengan perkataan profetik yang kami alami itu memang benar terjadi. Dan walaupun memang setelah dioperasikan masa pemulihan, di masa pemulihan itu ya memang tidak bisa bekerja, saya tetap sebagai seorang istri tetap melakukan apa yang saya tugas suami. Tapi terus terang tugas suami itu dialihkan ke saya, karena tidak bisa selama dia setelah operasi kan tidak melakukan aktivitas apa-apa, dia tidak bisa mengangkat, dia tidak bisa segala aktivitas saya kerjakan sendiri. Tapi puji Tuhan, walaupun dalam keadaan itu Tuhan luar biasa. Tuhan berkata itu di Filipi 4 ayat 13 ya, karena kekuatan itu hanya dari Tuhan, kalau bersama Tuhan saya mungkin tidak mampu. Dan selang 2 bulan itu tiba-tiba saya itu mengalami lagi ya mungkin ujian lagi ya, dari keluarga suami saya tiba-tiba meninggal, yang ada di kota Manado ya, dia meninggal. Dan kita harus mengalami lagi ya Tuhan, sepertinya baru selesai ada lagi tuh peristiwa yang seperti itu ya. Dan selang waktu sebelum itu tadi yang berjalannya waktu yang setelah suami saya dioperasi itu, anak saya pun mengalami sakit, masuk di rumah sakit di kota Jogja itu ya, si Agnes itu dirawat di rumah sakit ya, itu nggak tahu, tapi berturut-turut gitu loh. Tuhan itu kasih masalah di dalam keluarga kami itu bertubi-tubi datangnya. Jadi anak saya sakit, dirawat di rumah sakit, sementara terus setelah itu suami saya harus mengalami berduka. Kami mengalami kedukaan karena kakak kami dipanggil oleh Tuhan. Ya, 2 hari 3 hari selang meninggal kakak itu, ibu tiba-tiba juga mengalami sakit dan masuk ke ruang ICU. Ini luar biasa, Tuhan itu terus bawa saya masuk. Saya juga sampai saya tanya, Tuhan ini maksudnya apa gitu ya Tuhan, kok sepertinya baru mau napas sebentar aja kok Tuhan udah kasih gitu loh, sangat cepat gitu. Mungkin secara gak tahu ya, kalau tidak bersama Tuhan mungkin saya tidak mampu. Saya ingat itu Roma 8 ayat 28. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di situ yang saya diingatkan kembali di ayat ini, kalau Tuhan itu memanggil saya tidak dengan sia-sia gitu. Tuhan punya maksud, segala yang saya lakukan itu masuk di dalam rencana Tuhan. Ya, begitu juga saya bisa masuk di keluarga Allah ini, itu semua mungkin udah rencananya Tuhan. Dan saya sangat bersyukur, saya juga punya teman-teman di keluarga Allah ini, di gereja ini yang sangat menguatkan ya, di namanya itu grup diberkati jadi berkat, juga di komsel saya di GI 09 itu sangat memberkati, yang sangat selalu mendukung dalam doa supaya saya tetap kuat walaupun banyak ujian iman, tapi pengharapan kita tidak akan sia-sia bersama Tuhan. Ya, mungkin ya sedikit banyak ini yang saya udah saksikan, tapi memang banyak sekali. Jadi dari tahun 2019 pun saya juga mengalami kecelakaan. Kami mengalami kecelakaan mobil ya. Satu keluarga itu di dalam mobil pada malam hari, tapi pada waktu
pada waktu menabrak itu kami itu semua dalam kondisi tertidur, entah kenapa siapa nggak, biasanya kita tidak pernah tertidur, tapi kita pada waktu itu kita tertidur semuanya. Tapi Tuhan bangunkan saya pada saat baru tertabrak sekali, tabrak mobil orang, bangunkan saya dan saya kaget, Tuhan Yesus, saya langsung teriak, Tuhan Yesus tolong saya tidak mau mati saat ini Tuhan. Saya masih mau melakukan, saya masih mau mengerjakan keselamatan, saya bilang. Tapi setelah itu saya nggak tahu, Tuhan itu tiba-tiba prak langsung, pokoknya berjalan cepat sekali, tiba-tiba ketabrak, masuk ke dalam pekarangan rumah orang kan gitu. Jadi mobil orang itu kita tabrak sampai masuk ke dalam rumah pun kita tabrak. Jadi ya itu mungkin ya kalau secara keuangan ya banyak yang harus diganti, tapi saya tidak melihat masalah keuangan, karena Tuhan kita itu luar biasa ajaib, dan Dia juga bisa menggantikan apa yang hilang, Dia bisa gantikan. Itu luar biasa. Dan kami yang saya mengucap syukur itu Tuhan masih memelihara kami sekeluarga, tidak ada satupun yang cacat atau luka-luka. Demi itu luar biasa. Jadi hidup saya ini ya mungkin kalau menurut saya itu Tuhan itu sangat baik gitu, pertolongan Tuhan itu sangat baik walaupun dalam kondisi sulit pun sekalipun, ekonomi pernah saya mengalami pun ekonomi yang mungkin di bawah ya katakanlah, tapi begitu saya baru mengatakan Tuhan saya tidak mampu, saya punya Tuhan, Engkau lebih biasa, Engkau tahu apa yang saya butuhkan saat ini. Tiba-tiba ada keluarga telepon saya, tanya kamu lagi susah gini-gini, saya puji Tuhan. Ternyata kok Tuhan bisa jamah hatinya dia gitu pada saat itu. Memang ya inilah mungkin ya para pendengar sekalian ya, kalau kita semua berserah sama Tuhan ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat baik bagi kita. Itu sedikit kesaksian saya. Terima kasih. Ya, Ibu Trifosa Erni. Kita percaya selalu ada pertolongan Tuhan bagi setiap anak-anaknya yang senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Ya, banyak tadi sudah diceritakan, sampai kalau kita mau bahas satu-satu itu sudah terlalu banyak segala kebaikan Tuhan. Nanti kita akan sambung sesaat lagi ya. Ya, keluarga El Shaddai tetaplah ada di Kata Hati, karena saya bersama dengan Ibu Trifosa Erni akan kembali untuk setiap Anda. Terima kasih untuk setiap Anda, keluarga El Shaddai yang masih tetap ada di program Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Baik, kembali saya akan menyapa Ibu Trifosa Erni yang ada di hadapan saya, karena kami ada di link Zoom. Saya bisa melihat satu sukacita di wajah Ibu Trifosa. Masih semangat ya Ibu? Ya. Puji Tuhan. Iya. Kemudian pasti banyak nih kebaikan Tuhan lagi yang akan Ibu bagikan kepada keluarga El Shaddai. Baik ya. Terima kasih Mbak Wiwin. Jadi ya mungkin masih ada ya. Ini yang setelah tadi saya ceritakan ya, begitu ibu mertua saya itu masuk di rumah sakit ya, dia masuk di rumah sakit kan di ruang ICU. Di ruang ICU itu kan kalau dokter kan bilang ya mungkin ya agak berat ya, umurnya itu 89 tahun di sini. Jadi sesak napas dan ada pembengkakan di jantung. Dan pada saat itu tuh udah hampir berapa hari ya, 4 hari atau 5 hari. Dan pada hari Senin saya mengikuti itu di mesbah doa pagi ya. Saya di situ saya perkatakan dengan iman kalau hari ini juga ibu akan keluar dari ruang ICU. Dan itu Tuhan nyatakan terjadi luar biasa. Sorenya ibu saya betul-betul dipindahkan ke ruang perawatan. Di situ apa yang kita dan kita imani itu terjadi yang Tuhan kerjakan. Dan selanjutnya memang sih di ruang perawatan ibu juga masih tetap memakai oksigen ya, tapi itu karena kan dia pernapasan kan ya, mungkin karena udah tua juga kayaknya, jadinya ya tetap pakai itu. Tapi ya mungkin dengan kejadian ini ya di keluarga dari pihak
ipar saya itu dia tuh semua tuh pada baru sadar gitu loh, oh ternyata seperti ini ya kalau Tuhan itu sudah dalam 2 tahun berturut-turut ini ada 3 anggota keluarga kami itu yang dari pihak suami saya itu yang meninggal, itu ada 3 ya, adiknya 2 orang ya, 1 lagi adik sepupu ya, itu juga mengalami hal yang sama, jadi sakitnya terus sakit jantung juga. Tante saya juga banyak yang mengalami sakit jantung ya. Memang pandemi ini yang paling banyak yang diserang banyak daerah pernapasan ya. Mungkin yang punya sakit jantung itu ya lebih dulu. Tapi itu semua juga kan rencana Tuhan ya. Kita tidak tahu itu, kita tidak tahu umur kita. Tapi di sini ya saya juga rindu, dan ibu saya ini di sini dia tuh itu rindu, dia perkatakan dia sepertinya dia minta doakan, dia bilang doakan supaya tetap umur panjang. Saya tuh punya kerinduan untuk menjual rumah, katanya biar di dalam kondisi yang sekarang susah ini bisa jadi berkat buat anak-anak juga buat cucu. Dan ini yang saya perkatakan dengan ibu harus kita tidak, kalau untuk menjual rumah itu kita kan hanya berdoa kepada Tuhan, tapi kita imani doa kita itu. Tapi kita juga harus berdamai dulu dengan Tuhan. Mungkin kalau kita masih ada punya kesalahan, ada yang terbebanin, itu kita harus lepaskan dulu. Dan di situ juga saya juga berdoa bersama dengan keluarga ya. Saya berdoa ibu berdamai dengan anak-anak ibu, harus melepaskan rumah ini. Jadi jangan kita berpatok dengan harga yang ibu mau, tapi kita serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak, Tuhan yang kirim orang pembeli, yaitu yang nantinya Tuhan yang berkarya lah, Roh Kudus berkarya yang akan melakukan segala sesuatunya. Dan kita tetap mengimani, memang itu baru-baru ini ya, baru hari Minggu kemarin ya kita itu. Dan di sini saya juga di keluarga Allah ini terus terang firman di bulan Rema yang ada di bulan Desember ini itu yang membuat saya itu sangat masuk ke saya, remahnya itu ya. Kan duka cita itu udah selesai dan kita akan menyambut sukacita karena adalah bulan sukacita, bulan Natal, dan kita percaya kalau Tuhan itu ada buat kita akan alami sukacita. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh mengalami kekecewaan karena iblis itu adalah mencuri dan membinasakan. Tapi kita percaya, kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita anak-anaknya yang selalu berharap kepadanya. Jadi di sini di keluarga saya selama ibu sakit ini ada 2 dari sepupu saya itu yang ya terus dia bertobat, dia mau kembali lagi kepada Tuhan, yang tadinya juga sudah kembali ya ke keyakinan yang lain, dia mau balik lagi kepada Tuhan, ya puji Tuhan. Jadi di balik masalah-masalah yang keluarga saya hadapi ini, ternyata Tuhan itu punya maksud. Jadi ada yang tadinya terhilang, yang sudah melepaskan menjauh, ternyata bisa kembali lagi, bisa jadi berdamai lagi dengan keluarga. Ya inilah, jadi sukacita itu ya, makanya saya harus menyaksikan ini karena Tuhan itu luar biasa. Sangat luar biasa. Tuhan itu baik bagi saya dan keluarga, dan saya tidak akan pernah undur dari, walaupun di dalam pelayanan mungkin ada gangguan selama 2 bulan ini, tapi saya tetap semangat, tetap memotivasi mereka semua, jangan takut. Semua punya masalah. Tuhan itu memproses kita tidak boleh protes, karena kita percaya, kita perkatakan dengan iman kita punya Tuhan kita jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan seperti itu yang saya sampaikan, dan kita bilang juga, katakan juga kepada teman-teman yang ada di Komsel, jangan kita jemu-jemu untuk berbuat baik kepada siapapun, baik kepada tetangga, kepada semua orang. Kita harus tetap berbuat baik, karena itu adalah tuai. Kata tuai kebaikan, kita akan menabur kebaikan. Itu yang kita harus lakukan selama kita menjadi teladan, kita menjadi anak Tuhan, dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini mungkin kesaksian saya. Yang kedua ya, yang saya saksikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu Trifosa Erni, berarti ketika atau saat kita mau meresponi setiap rema firman Tuhan yang kita dapatkan setiap minggunya, saat kita mau meresponi dan percaya itu, pasti Tuhan yang akan kerjakan atas kita.
Betul ya, Ibu Trifosa. Dan kita bersyukur kalau saat ini, bulan ini kita sangat diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan tentang bahwa duka cita itu akan Tuhan ubahkan menjadi sukacita, dan sukacita daripada Tuhan itu akan kita terima. Sudah datang, ya. Dan itu kita mau tangkap itu bahwa tidak ada yang bisa mencuri sukacita itu dari. Iya, betul. Karena itu bisa membuat iman kita drop, iman kita surut di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita mau bersukacita, kita percaya segala sesuatu yang Tuhan kerjakan atas kita itu pasti akan Tuhan jawab. Ya. Ya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Trifosa Erni, satu kesaksian yang luar biasa. Nanti kita masih bisa ada di satu segmen lagi. Ya, keluarga El Shaddai tetaplah ada di Kata Hati, karena saya bersama dengan Ibu Trifosa Erni akan kembali untuk setiap Anda. Ya, Ibu, sebelum kita berpisah ini, pesan apa yang akan Ibu Trifosa sampaikan untuk keluarga El Shaddai? Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih pendengar sekalian. Saya akan sampaikan di sini ya. Walaupun mungkin keadaan ini saat ini mungkin sedang mengalami sedih karena sakit penyakit atau ya masalah, jangan putus asa. Kita tetap andalkan Tuhan. Seperti di Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami ialah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, dan yang itu yang saya terus imani, karena itu yang akan membuat kita mengalami sukacita. Kita tidak takut, kita tidak cemas. Apapun masalah boleh datang, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Andalkan Tuhan senantiasa di dalam setiap kehidupan kita, karena kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dan anugerah kasih-Nya yang luar biasa. Karena kita percaya Rema di tahun ini tahun Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan berkarya luar biasa di setiap kita dan semua pendengar yang ada di El Shaddai FM. Itu kata-kata saya, kiranya menjadi berkat buat semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Trifosa Erni yang sudah menjadi berkat melalui kesaksian Anda. Salam untuk keluarga ya Ibu. Terima kasih. Ya, selamat beraktivitas kembali. Tuhan berkati. Shalom. Baik keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada, jika Anda rindu untuk menjadi berkat melalui kesaksian Anda, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line SMS ataupun WhatsApp di 085528227777, dan kami pun mengirimkan salam untuk setiap Anda yang tergabung dalam gereja internet dimanapun Anda berada, di kota manapun, bahkan di negara manapun. Jika Anda saat ini pun rindu untuk menjadi saluran berkat melalui kesaksian Anda, setiap apa yang sudah Anda alami bersama Tuhan Yesus, Anda pun bisa menjadi berkat melalui kesaksian Anda di acara Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Dan akhirnya dari Jalan Jonegara 3 Awiduran Surakarta, saya Yohana Win beserta dengan seluruh tim Kata Hati dan juga narasumber kita hari ini yaitu Ibu Trifosa Erni yang ada di Kota Bekasi, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di program yang sama, itu Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Tetap bersemangat, tetap bersukacita dalam Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.